Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Eva Brilianti dengan NIM 20612010119, Prodi Manajemen Retail, Institut Teknologi dan Bisnis Mesuji. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen logistik, di mana manajemen logistik ini merupakan salah satu judul materi dari mata kuliah Logistik Retail dengan dosen pengampu Ibu Eka Setiawati. Baiklah, di sini ada beberapa topik pembahasan mengenai manajemen logistik. Yang pertama, apa itu manajemen logistik? Yang kedua, maksud dan tujuan manajemen logistik. Yang ketiga, manajemen logistik dan sistem administrasi. Lalu yang keempat, fungsi-fungsi manajemen logistik. Pembahasan yang pertama yaitu manajemen logistik. Apa itu manajemen logistik? Jadi, manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengertian lain menyebutkan bahwa manajemen logistik adalah bagian dari proses supply chain manajemen yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Jadi kesimpulannya adalah manajemen logistik itu semua kegiatan yang berhubungan dengan cara pengelolaan logistik. Tujuan manajemen logistik. Untuk tujuannya sendiri, manajemen logistik memiliki 8 tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu manajemen logistik harus mampu menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mampu menyediakan informasi. Yang ketiga, mampu menyediakan logistik yang siap pakai atau ready for use ke unit-unit kerja. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik, baik secara preventif maupun reseptif. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan. 7. Mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja. Dan yang kedelapan yaitu mampu membangun budaya penggunaan logistik secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi. Itu tujuan manajemen logistik secara keseluruhan. Lalu di sini ada tujuan manajemen logistik secara umum dan secara khusus. Untuk tujuan secara umumnya, pada dasarnya dari logistik manajemen adalah fokus pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi tujuan organisasi secara efektif dan efisien itu masuk ke dalam tujuan umum, sedangkan untuk tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama tujuan operasional, yang kedua tujuan keuangan, dan yang ketiga tujuan pengamanan. Untuk tujuan operasional sendiri, yaitu agar persediaan barang dapat dilakukan dengan jumlah dan kualitas yang tepat. Untuk tujuan keuangan, yaitu agar pengeluaran untuk pengadaan barang dapat dilakukan secara efisien, sedangkan tujuan pengamanan yaitu agar menjaga dan mendukung efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi manajemen logistik. Untuk fungsinya, manajemen logistik memiliki 7 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Di sini, manajemen logistik berfungsi sebagai perancang dan penentu kebutuhan dari setiap program organisasi. Hal ini mencakup kegiatan analisis terkait produk yang akan dipakai, ketersediaan, dan skala prioritasnya. 2. Fungsi penganggaran. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keperluan pengadaan barang sesuai dengan budget yang dimiliki.
Jika biaya penganggaran logistik ternyata tidak sesuai dengan budget, maka diperlukan perubahan pada perencanaan. 3. Fungsi pengadaan. Pada dasarnya, manajemen logistik itu lebih fokus pada pengadaan barang dan merupakan hal yang wajib. Ketika terjadi ketidakcocokan anggaran dan sulit mengubah perencanaan, maka manajer logistik harus melakukan improvisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan anggaran yang terbatas. 4. Fungsi penyimpanan dan penyaluran. Fungsi ini merupakan proses di mana barang yang telah didapatkan disimpan di tempat yang seharusnya. Selanjutnya, barang tersebut kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar operasional prosedur. 5. Fungsi pemeliharaan. Di dalam proses manajemen logistik juga mencakup pemeliharaan barang. Secara umum, tujuan pemeliharaan barang logistik adalah untuk memastikan barang yang disimpan tidak cepat rusak. 6. Fungsi penghapusan. Di dalam kegiatan logistik, manajemen juga terdapat kegiatan penghapusan. Dalam hal ini, fungsi penghapusan adalah untuk memisahkan barang yang rusak, memperbaiki barang yang rusak, dan mengganti barang yang rusak dengan yang sesuai. Fungsi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan sesuai dengan fungsi yang disebutkan di atas. Tujuan pengendalian ini adalah untuk memastikan setiap fungsi manajemen logistik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai administrasi logistik. Administrasi logistik sendiri adalah suatu cabang atau turunan dari ilmu administrasi yang menekan pada segala proses pengelolaan barang, dari mulai pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, sampai pada penghapusan barang-barang yang dapat berupa barang habis pakai maupun tahan lama agar nantinya dapat tercapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Secara umum, kegiatan pengelolaan logistik dimaksudkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, kegiatan pengelolaan logistik juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya pakai dan menambah umur barang-barang atau inventaris sehingga dengan administrasi yang baik dan mantap akan dapat menghemat pengeluaran anggaran, khususnya dalam belanja barang. Administrasi logistik ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama ada fungsi kebutuhan. Kebutuhan sendiri dibedakan menjadi kebutuhan organisasi dan kebutuhan program. Kebutuhan organisasi berkaitan dengan keberlangsungan atau pengembangan jangka panjang perusahaan itu sendiri. Sementara kebutuhan program lebih spesifik terhadap jenis program yang akan dilaksanakan pada saat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang demi terpenuhinya kebutuhan organisasi maupun program. Yang kedua, ada fungsi penyimpanan. Bukan hanya sekedar adanya tempat untuk menyimpan barang atau peralatan, melainkan adanya usaha pencatatan dan pengkategorian status barang. Untuk penyimpanan sendiri dibedakan menjadi kategori barang dan kategori tempat. Kategori barang ini yaitu peralatan atau barang yang ada di gudang, kemudian diidentifikasi tingkat atau status kelayakan untuk penggunaannya dalam program. Misalnya dibuat kategori baik, sedang, buruk. Baik berarti barang atau alat tersebut masih layak untuk digunakan. Sedang berarti masih bisa digunakan namun dengan pengawasan ekstra atau penggunaan dalam skala yang lebih aman. Sementara buruk berarti barang atau alat tersebut harus dihapus atau tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan. Kategori barang atau alat diperlukan berkaitan dengan standar keamanan dan keselamatan, sehingga mampu mengurangi resiko kecelakaan saat kegiatan. Kaitannya juga dengan tingkat kredibilitas klien atau masyarakat umum baik terhadap si penyedia jasa maupun jenis kegiatan yang dilakukan.
Yang kedua, kategori tempat. Barang atau alat yang ada di gudang penting juga untuk dibedakan letak penyimpanannya. Hal ini berkaitan dengan efektivitas waktu saat pencarian barang yang akan digunakan dan juga kualitas kelayakan penggunaan. Misalnya, tali rapia sebaiknya tidak diletakkan bersamaan dengan benda tajam karena akan beresiko merusak tali yang berdampak pada pengurangan tingkat kelayakan penggunaan tali untuk kegiatan. Selain pembedaan letak penyimpanan, penting juga untuk memasang label atau daftar isi, terutama jika barang atau alat tersebut berada di media tertutup, seperti kontainer atau kardus. Hal ini diperlukan agar tidak kerepotan saat hendak mencari peralatan yang dibutuhkan, terutama jika yang menjadi peran teknis atau support bukanlah admin gudang yang mengetahui persis letak peralatan. Fungsi yang ketiga yaitu penggunaan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fungsi penting sesudah semua peralatan tersedia, karena menyangkut bagaimana peralatan atau barang yang sudah ada menjadi bermanfaat, baik untuk kelangsungan organisasi maupun kelancaran program experiential learning. Fungsi ini berkaitan erat dengan distribusi. Misalnya, di hari yang sama terdapat lebih dari satu program yang berjalan, maka penting untuk teknis pencatatan barang-barang yang keluar dari penyimpanan atau gudang agar penempatan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan program. Selain itu, mengurangi resiko barang yang tertinggal di gudang atau tertukar dengan kebutuhan program lainnya. Selanjutnya ada instrumen yang mendukung pelaksanaan administrasi logistik tersebut diantaranya. Yang pertama ada buku penerimaan logistik. Buku ini merupakan buku yang terdiri dari lembaran-lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan penerimaan logistik. Yang kedua ada buku pengeluaran logistik. Kalau buku penerimaan itu yang berkaitan dengan penerimaan logistik, sedangkan kalau buku pengeluaran logistik itu yang berkaitan dengan pengeluaran logistik. Yang ketiga, kartu persediaan atau stok merupakan formulir atau lembaran untuk mencatat perubahan-perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasukan dan pengeluaran logistik. 4. Bon permintaan barang merupakan lembaran atau formulir permintaan kebutuhan logistik dari setiap unit kerja dalam organisasi berkaitan dengan jenis dan spesifikasi logistik serta jumlah logistik yang ditujukan kepada bagian gudang. Yang kelima, surat penyerahan barang. Sering juga disebut dengan bon pengeluaran barang, merupakan surat bukti pengeluaran atau penyerahan barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu serta jumlah tertentu pada waktu tertentu pula. Pembahasan yang terakhir itu alasan mengapa administrasi logistik milik organisasi harus dikelola dengan baik. Nah, jadi alasannya itu karena pada umumnya bahwa dalam penyelenggaraan berbagai fungsi dan kegiatannya, setiap organisasi membutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Semakin beraneka ragam fungsi, tugas dan kegiatan yang harus diselenggarakan, maka semakin beragam pula sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan. Teori ini berlaku bagi organisasi dalam lingkungan pemerintah, organisasi niaga, organisasi sosial, dan bahkan organisasi nirlaba sekalipun. Keseluruhan proses pengelolaan berbagai sarana dan prasarana tersebut merupakan domain administrasi logistik yang harus dimanage dengan manajemen logistik yang efektif dan efisien. Baiklah, kita telah sampai di penghujung presentasi. Mungkin itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen logistik. Sebelumnya saya memohon maaf juga apabila terdapat kekurangan dalam segi penyampaian maupun materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.